Jadi kalian ngumpulin dana untuk kurban, Ya, benar. tapi nggak dikontenin. Nggak dikontenin. Oh. Setelah itu pengecoran. Dan waktu itu nggak tahu kenapa kepikiran aja buat konten ya. Buat video-video biasa doang. Upload gitu aja. Cuma gini doang sih bilang kayak kata-katanya apa PRT. Nggak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Oh. Itulah langsung viral di situ. Terakhir di Istana Merdeka dekat Monas. Upacara kemarin. Upacara. Upacara 17-an. 17. Waktu dapat bantuan dari Pak Wapres, kamu pegang uang berapa ratus juta? Itu dananya hampir habis berapa sih? 500 meter ngecor. 400 400 ya? meter. Habis berapa itu dananya? Aja lu melong. Manfaatkan momen ya. Nah, kamu bilang tadi kan kamu mengidolakan Kang Deddy ya. Kalau beliau itu hanya saya yang mengidolakan. Oke. Saya lebih ke Pak Anies sih. Timothy Ronald. Waduh, itu Kirain Justin Bieber, bukan? anak muda bisa megang keuangan, memanage keuangan, mantap sih. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere di podcast Fix Mantap. Gak kuku, au au. Nah, seru kan? Nah, rame banget hari ini. Nah, dan serame tamu-tamu kita hari ini ya. Saya hari ini punya 3 tamu dari Gen Z ya, anak-anak muda sekarang. Tapi prestasinya nggak main-main. Siapakah dia? Kita kenalan dulu. Dengan saya Sadan Arya sebagai Ketua RT. Saya Femas Wahyurianto sebagai sekretaris. Saya Rizky Saputra sebagai bendahara. Dan Ya. kita dari RT Genjet. Gak kuku, au au. Asik. Wah, nah Sobat Mantap, ke beberapa waktu yang lalu itu ada video viral, terutama di TikTok ya. Ya. Di mana ada anak-anak Gen Z yang ternyata menjadi perangkat di sebuah desa. Iya. Desanya apa namanya? Desa Kelapa Hijau, Jalan Kelapa Hijau. Desa Kelapa Hijau, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Nah, mereka ini ternyata menyandang gelar sebagai Pak RT. Nah, biasanya kalau Pak RT kan yang udah bapak-bapak gitu ya, yang mengurus rukun warganya. Nah, ternyata mereka ini adalah Gen Z yang sempat viral dengan membangun apa? Jalan. Oh, jalan. Emang jalan itu tadinya belum ada atau gimana? Tadinya udah ada jalannya, cuma karena di sana itu banyak yang berlubang, akhirnya ya tergeraklah kita buat program pertama kita pengecoran. Oh, gitu. Jadi dan itu akhirnya sempat viral. Sempat viral. Oke, kita ngobrol dulu. Kamu tadi siapa namanya? Arya. Femas. Femas. Putra. Yang Arya sebagai Pak RT. Kamu? Sekretaris. Sekretaris? Bendahara. Oh, bendahara. Ih, orang kaya. Ya. Duitnya banyak dia. Amin. Tulisannya ya, catatannya. Anyway, gimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, terima kasih ya mau hadir di sini. Dari Priuk ke sini berapa jam perjalanan tadi? 1,5 jam mungkin. Oh, 1,5 jam, Ya. lama ya. Macica. Macica banget. Macica. Macica banget. Jangan sampai jadi bilang ngerusak generasi. Macet ya. Macet. Nah, sebetulnya kalian ini statusnya sekarang apa sih? Mahasiswa atau pelajar atau pengangguran gitu? Ya, sekarang itu kita masih kuliah ya. Masih kuliah. Oh, masih kuliah. Baru semester 5. Oke. Kalau dia itu udah kerja. Oh, kamu udah kerja. Kamu paling tua. Iyalah. Oh. Beda setahun doang, Emang kalian umur berapa sih? Aku 20. 20. 20 juga. Oh, 20. 21. Oh, masih so-so lah ya. Masih sama lah. Kenapa kamu memutuskan untuk kerja tidak kuliah? Ini sih melanjutin usaha keluarga, wirausaha. Oh, kamu udah punya usaha. Orang kaya. Katanya langsung pegang bendahara ya. Ternyata memang orang kaya. Lagi nyari jodoh kah? Atau nyari pacar kah? Kata dia, walaupun duitnya banyak, utangnya juga banyak. Ih, jangan bongkar rahasia. Bercanda. Nah, dengar-dengar bahwa kalian ini adalah ketua RT atau pejabat rukun tetangga termuda di Indonesia. Itu benar ya? Iya. Siapa yang menobatkan itu?
netizen sih. Terus juga memang di warga juga pada bilang kayaknya kamu yang Paling muda. termuda Oh, gitu. di DKI Jakarta. Nah ceritanya gimana kok sampai kalian memutuskan untuk menjadi RT gitu. Sementara kalau di tempat gue ya, Ya. kita rebutan tapi rebutan nggak mau gitu. Gue nggak mau gitu. Bahkan sampai pernah nih Pak Rene jadi RT ya, itu yang histerisnya yang begitu, ya bukan yang biasa lagi. Sama jadi RT. Ya, nah kok kalian ini istilahnya masih muda, masih seneng main gitu kan? Kok tiba-tiba memutuskan untuk jadi RT? Siapa dulu nih yang ngejawab? Saya dulu mungkin ya. Pak Karena RT saya ya. sebagai Pak RT-nya nih. Ya. Oke. Kalau aku nggak mau panggil kamu Pak. Emang Mas RT. Mas apa di DRT, di DRT. Oh, DRT ya. DRT gimana itu? Jadi gini, awal itu memang dari warga yang menyuruh saya untuk jadi ketua RT, dan kenapa saya bisa disuruh? Mungkin karena dari orang tua itu kan sebelumnya jadi RT. Oh, bapakmu RT. Iya, Oke. tapi waktu itu karena ayah udah nggak mau, karena memang kayaknya bukan masanya gitu. Oh, oke. Jadi akhirnya Diturunkan ke anaknya. turunkan saya, kamu udahlah kamu aja jadi RT gitu. Oh. Dan waktu itu juga ada calon lain, jadi memang melewati pemilihan juga. Oh gitu, dan kamu yang terpilih. Nah, kok Alhamdulillah. kamu mau-maunya gitu? Kan ngurusin RT itu nggak gampang gitu. Iya. Kok kamu mau-maunya? Kan kamu masih muda, masih suka main game, masih suka main apa tuh namanya? MJ ya? Iya. Iya. Gadget. Gadget. Iya, ML itu Iya. ya. Mobile Legend ya, ML Pak. Jangan salah loh ya. Yang tua-tua Mobile Legend ya, ML itu ya. ML, Mobile Legend. Iya. Kadang gue bingung, gue nanya kan temennya anak gue gitu, lagi ngapain? Lagi ML Pak. Wah, kaget gue. ML. Ternyata lagi main ML, Mobile Legend gitu. Emang maksudnya Mas Rare apa? Apa? Anak kecil nggak boleh tahu. Jadi 21 tahun ke atas. Jadi setahun lagi baru boleh. Oke. siap. Jadi oke. Ada bolehnya. Jadi gimana ceritanya? Kok Oke. kamu akhirnya diturunkan tugas itu dari bapak kamu langsung oke? Sebenarnya bukan diturunin juga, Oh. kan kita masih ngelewatin Proses juga. pemilihan, Ya, oke. Dan ya warga itulah yang memilih kita untuk jadi ketua RT. Dan waktu itu kenapa pengen jadi ketua RT? Karena pengen ada pengalaman yang diambil sih. Contohnya seperti ya pemimpin itu, leadership itu yang pengen Arya ambil untuk oke. jadi ketua RT. Karena kan itu sangat berguna juga kan nanti di dunia manapun. Jadi yang pertama itu, dan ya waktu itu juga sempat nggak mau karena takutnya kehabisan masa mudanya atau gimana. Tapi ya orang tua nasehatin, ya jadi RT tuh nggak sesibuk itu gitu. Kamu masih bisa main-main, masih bisa kuliah. Terus juga pesan dari dia, kamu tetap walaupun jadi ketua RT, pendidikan paling utama. Jadi kamu harus kuliah dulu yang penting. Oh gitu, jadi memang bapak kamu yang mensupport kamu Iya. jadi RTG gitu. Iya. Minimal dicalonkan dulu gitu. Benar. Karena jadi RT tuh nggak sesibuk yang kamu kira gitu. Iya. Oh, nah terus gimana ceritanya bisa terkumpul ini apa trio Triwis Ya. ini? Kalau mereka itu Perintilan. ya enggak. Iya kamu kayak perintilan sih. tapi tetap nggak boleh disebut perintilan Oh, karena nggak dia boleh. juga ada jobnya masing-masing. Oh ada job desk-nya masing-masing. Jadi sebenarnya kalian ini emang tim ya? Ya, memang Oke, tim. kamu timnya sebagai apa Sekretaris. tadi? Sekretaris. Sekretaris. Tugas kamu ngapain? Administrasi, terus ngiter buat ngambil iuran warga juga. Oh gitu. Catatan di bagian pencatatan. Dan mencatat tingkah laku dia sehari-hari. Iya bisa. Nah, kalau kamu bendahara, Iya. tugas kamu apa tuh? Mencatat pengeluaran dan pendapatan wilayah, kayak kita setiap bulan keliling iuran warga itu Oh, saya. gitu. Ya, temannya Mas Sekretaris. Oh gitu. Oh dia yang keliling, kamu yang terima, yang mencatat Yang hasilnya. mencatat, Oh hasilnya disimpan di mana itu? Disimpan ada di buku kas. Oh ada kas kampung ya, kas Iya. RT ya. Iya. Oh gitu. Wah lucu ya. Jadi positif gitu ya. Iya. Nah kok sampai viral gimana ceritanya? Ya waktu itu karena Bocoran. sebenarnya nggak nyangka juga ya, karena sebelumnya kita tuh udah ada program-program kerja yang Yang itu nggak dikontenin ya, nggak Oh sebetulnya didokumentasiin. program kerja lu udah banyak. Iya. Kamu menjabat berapa lama itu waktu Baru itu? 2 bulan.
2 bulan. Pada saat itu 2 bulan. Oh, kalau sekarang udah 3 bulan. 3 bulan. Oh, di bulan kedua itu kamu langsung viral. Iya. Jadi sebetulnya dalam 2 bulan itu udah apa aja yang kamu kerjakan untuk wilayah kamu? Ya kita sih kayak kurban ya. Kurban, Berbagi juga. Oh, itu dana dari desa. dari RT. operasional kita. Oh, oke. Iya. Jadi kalian ngumpulin dana untuk kurban. Iya, benar. Tapi nggak dikontenin. Nggak dikontenin. Oh, oke. Terus apa lagi? Ya itu setelah itu pengecoran dan waktu itu nggak tahu kenapa kepikiran aja buat ngonten ya, Oh, buat video-video biasa doang. iseng-iseng sebenarnya. upload gitu aja. Upload gitu aja. Protes ngambil orang lagi kerja kita video. Ya, Oh, Oh, oke. Kamunya diekspos nggak? diekspos. Oh, diekspos. Oh, kamu, hai pemirsa, saya lagi Enggak, gimana? Kata-katanya PRT. Cuma gini doang sih bilang kayak kata-katanya apa PRT? Nggak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Oh. Itulah langsung viral di situ. Oh, booming. langsung viral. Viral. Berapa juta viewer waktu itu? Waktu pertama naik terus sih. Iya. Oh. Dan Clipper mungkin sih yang banyak yang sekarang goreng. 10. terakhir Kenapa? bisa Clipper yang goreng. Clipper itu apa? Kayak misal kita bikin video, nah terus ada akun media lain yang Oh, nge-repost. yang repost, yang di-combine dengan videonya gitu-gitu. Di kita view-nya cuma 5 juta, tapi di orang lain bisa sampai 20 juta. Sombong sekali cuma 5 Enggak, juta maksudnya- ya. Gue cari ribuan aja susah. Enggak, maksudnya kalau dibandingin sama yang ngupload yang lainnya, kita jauh banget gitu Oh, sampai yang- 20 juta viewers. Iya. Ya Allah, luar biasa ya viral ya kamu ya. Dan dari situ kamu jadi diundang di mana-mana. Ya, Terakhir diundang di kemana? Istana katanya. terakhir di Istana Presiden. Kapan itu? Istana Merdeka, sorry. Istana Itu Merdeka itu yang di Monas ya? dekat Monas. Pacara Itu kemarin. Upacara. Upacara 17-an. 17-an kamu Ya, diundang. kita Bertiga? diundang. Enggak, sendiri. Oh, kenapa kok cuma Kita sendiri? berdua di wilayah. Kan kita ada acara 17-an juga kan. Oh, di wilayah. Ih, sombong. Undangannya udah dibagi-bagi. Kamu di apa? Wali kota? Enggak, aku di wilayah juga. Oh, di wilayah. Kamu juga? Berdua di wilayah. Oke. Jadi kamu yang di pusat ya? Ya, Kamu pakai baju daerah dong? enggak sih, waktu itu pakai jas doang. Oh, pakai Iya. jas. Kamu ketemu Pak Prabowo? Ketemu. Oh, sempat foto? Enggak sempet sih, karena waktu itu beliau juga banyak tamu kan. Oh, Di sana oke. kan beliau mengundang beberapa orang dan ya itu kesempatan apa namanya yang nggak bisa dilupain sih, dan pertama juga gitu. Bisa diundang langsung oleh Pak Wapres ke sana langsung gitu. Perasaanmu gimana waktu itu? Seneng banget ya. Oh. Seneng banget bisa kenal-kenal sama orang baru. Oh. Itu sih. Nah, Pak RT yang diundang kayaknya cuma kamu kali ya? Atau Mungkin. ada lagi Pak RT yang lain? Nggak tahu ya, cuma kalau masyarakat banyak sih, soalnya kan dari Istana Merdeka itu membuka undangan untuk 8.000 orang buat masyarakat. Buat masyarakat umum. Jadi ada seleksi. Nggak tahu sih, cuma itu war tiket sih. Oh, oke, itu ada war tiketnya. Iya, ada war Nah, kamu kan tiba-tiba punya program pertama kurban, kemudian mengecor jalan kampung. Nah, emang kondisinya separah apa sampai akhirnya kalian berinisiatif untuk mengecor jalan itu? Ya, waktu itu tuh sebenarnya nggak terlalu parah banget. Cuma waktu itu kan karena ada kejadian truk terguling yang bawa muatan tanah, sehingga tanah itu kan harus diturun ke jalan. Hujan. Dan waktu itu kondisinya hujan. Oke. Jadi ya itu sangat meresahkan warga sekali, Oh, sampai jadi- warga itu banyak yang kepleset. Kepleset, terus masuk ke ban gitu ya? Iya. Oh, Awalnya iya. itu kita pengen per 3 bulan. Oke. Karena waktu itu masih 2 bulan, kayaknya ya udah oke lah, kita langsung aja ngecor daripada ini merugikan terus kan. Solusi terbaiknya. Solusi terbaiknya langsung kita cor. Oh gitu. Malam itu juga. Dananya dari mana tuh? Dananya itu dari biaya operasional kita awalnya, gebrakan awal kita. Tapi waktu itu dibantu sama swadaya masyarakat juga, Oh gitu, sehingga terkumpul dana. sehingga terkumpul dana. Dan sudah selesai sekarang. Dan sekarang sudah selesai. Kemarin dibantu sama Pak Wapres. Oh gitu, Ya. dapat dana juga Dapat dibagusin. dana bantuan. Tadinya rencananya berapa meter tuh yang kamu cor? Tadinya kan rencananya kita bertahap tuh. Per 25 meter dan total di jalan itu mungkin ada 400-an sampai 400-300-an meter lah.
Dan itu sudah selesai. Oh, udah selesai. Selesai semua. Oke, karena ada bantuan dari Pak Presiden. Iya. Oh, Pak Wapres. Oh, Pak Wapres. Tadinya program kamu bertahap 10 meter dulu gitu. 25 meter. Oh, 25 meter Iya. dulu. Jadi ada 4 tahap tadinya. Tapi Iya. ternyata sekarang selesai. Sebenarnya bukan 4 tahap doang sih, bertahap-tahap sih. Oh Iya. gitu, tergantung dananya. Dan itu bisa jadi lama, bisa jadi cepat gitu Iya. ya. Oh, tapi akhirnya sekarang dalam waktu sebulan semuanya beres. Iya. Oh, alhamdulillah, luar biasa, tepuk tangan dong. Nah, kesulitannya apa sih jadi RT dan perangkatnya itu kalau boleh tahu kan? Kita nih yang generasi yang di atas kamu belum pernah ngerasain tuh jadi RT. Kesulitannya apa? Yang Oke, saya dulu ya. Oke. Kalau saya itu kesulitannya mungkin ketika ada laporan dari masyarakat sih. Karena kan kita juga butuh pengalaman gitu untuk menyelesaikan seperti itu. Tapi ya seiringnya berjalannya waktu ya akhirnya belajar dan bisa sih. Itu kesulitan saya. Oh gitu. Mungkin Mas Sekretaris. Kalau saya mungkin kan awal-awal kita kan ada job desk-nya buat ngambilin iuran warga ya. Itu kan prosesnya door to door. Berat ya Pak? Berat. Jadi kan kita nggak bisa memaksakan warga untuk bisa care ke kita juga kan. Pasti kan sifat-sifat orang tuh berbeda-beda. Jadi kadang-kadang kita ya ada yang care juga, ada yang angkuh juga. Ada yang pernah ada yang kusir gitu nggak sih? Enggak. Atau diomelin gitu? Nggak ada duit lu narik-narik, ada gitu nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya orangnya baik-baik ngomong. Nah, kalau misalnya nggak ada ya nanti kita bulan depannya atau kapan kesana lagi. Oh Ya, gitu. soalnya kita memaklumi juga kan, karena kan di sana itu ya namanya ekonomi orang itu kan beda-beda. Ada yang ya mohon maaf agak susah, ada yang biasa, ada yang kaya gitu kan. Di lingkungan kamu juga gitu ya? Ya di lingkungan seperti kita itu. cenderung menengah ke bawah. Oh cenderung Iya. ke bawah. Jadi kita tidak memasakkan kalau misalnya nggak ada sekarang ya mungkin bulan depan. Iya. Oh, yang penting dihitung aja total nanti berapa Iya. gitu ya. Iya, kan ada catatannya. Dan kita juga per 3 bulan ada rapat juga. Oh, Ya, gitu. Per 3 bulan, per per bulan. bulan. Per bulan ya? Iya. Per bulan Bulan. ada rapatnya. Rapat tentang? Transparansi soal keuangan gitu. Keuangan. Pada warga. Warga-warga mana yang belum, warga mana yang perlu bantuan itu jelas datanya ada ya. Bukan, maksudnya rapat itu kita kasih tahu ini loh pengeluaran RT. Harusnya Oh. kemana jadi Oh, jelas. oke. Tanah segini. Oh oke, administrasinya ya. Ya. Oke, nah kalau kamu sendiri kesulitannya di mana? Kesulitan saya sih mungkin riskan ya. Kalau uang kan riskan ya. Jadi megang untuk banyak manusia, banyak warga. Jadi Oh. saya harus hati-hati banget, itu yang saya ngeri. Oh, Karena waktu dapat bantuan dari Pak Wapres, kamu pegang uang berapa ratus juta? bukan saya yang megang. Bukan saya itu mah. Oh, kamu cuma nyatut ya? Saya cuma yang doang pengeluarannya ini. Oh, pengeluarannya doang. Iya. Megang nggak ya? Enggak lah. Kirain megang. Saya megang. Kalau kamu megang, aku pengen ikutan megang. Gak apa-apa sih megang sama. Iya betul. Oh, itu dananya hampir habis berapa sih? 500 meter ngecor. 400 Eh, 400 ya? meter. Habis berapa itu dananya? Waktu itu kalau misalnya di total ya 65 tambah 23 88 lah. 88 juta. Iya, Itu untuk 25 meter. Bukan, untuk seluruh wilayah di kita. Oh, wilayah seluruh kita. wilayahmu. Iya. Oh, dan sekarang udah selesai karena dibantu sama Pak Iya. Presiden, Pak Pak Presiden. Wakil, Pak Wapres. Pak Wapres ya. Alhamdulillah. Nah, setelah ngecor, ini kan kemarin sempat viral sampai 20 juta viewers ya. Nah, ada program lain nggak sih yang kira-kira ingin kamu viralkan? Depannya. Untuk kedepannya mungkin Pasti ya. maksudnya bukan bertujuan untuk viral ya, tapi untuk membangun di wilayah mah sebenarnya ada. Untuk menginspirasi lah. Ya, Manfaat untuk buat orang lain menginspirasi, bukan untuk viral. Dan ya kita kan kesulitan juga di dana gitu. Insya Oh, Allah gitu. kalau misalnya ada dana ya kita pengen ada pembangunan lagi sih di wilayah. Gitu. Rencananya apa? Kalau misalkan nanti kan biasanya programnya dulu, baru Ya. nanti dananya menyusul gitu. Nah, kamu punya program apa? Rencana. Setelah ngecor ini? Kalau misal dari kita pribadi ya, kita pengennya penghijauan. Oh, oke. Ya. Tapi kalau misalnya dapat dana dari pemerintah, kita pengen buat tanggul sih atau turap. Oh, kenapa emang daerah kamu ini nggak ada tanggulnya? Karena di sana itu kadang air kali itu suka meluap ke wilayah kita. Datarannya rendah. Ada rendah sih enggak sih? Nggak rendah-rendah, cuma
Kalau hujan besar itu air kali itu kadang suka naik dan Gobel. ke wilayah kita. Oh, banjir jadinya. Iya, Ya. banjir jadinya. Oh, setiap tahun seperti itu. Enggak juga sih. Kalau misalnya Kalau hujan hujan besar besar, aja. Mungkin dalam 5 tahun sekali kayak gitu. Iya, Oh, gitu. Nah, sekarang kamu pengen bikin tanggul. bikin tanggul. Itu kira-kira dananya hampir berapa tuh kalau bikin tanggul untuk di RT kamu? Wah, belum Kita kita kurang tahu hitungin ya. sih. Belum dihitung Belum ya, dihitung. tapi minimal kamu sudah ada rencana Ya, untuk ada rencana. itu. Apalagi kalau dapat dana bantuan. Tidak hanya dari pemerintah, siapa tahu dari perusahaan-perusahaan lainnya kan. Siapa tahu dari Taso nih. Tata logam ya. Tata logam. Aja lu melong. Manfaatkan momen ya. Nah, kalau jajaran pengurus RT, Iya. itu siapa yang pilih? Kalau mereka- RT-nya kan tadi warga, ya kan, ada pemilihannya. Nah, kalau pengurusnya, Ya, kalau pengurus itu dari saya. Kalau saya kan dipilih warga, kalau mereka dipilihnya sama saya. oh gitu. Dan kenapa saya milih mereka? Karena memang saya itu pengennya kayaknya udah waktunya yang muda nih untuk mengurusin di RT gitu. Jadi ya udahlah akhirnya muda aja lah. Dari Oh, kecil, gitu. dari kecil bareng, jadi hati buat tergerak aja buat ngabdi ke wilayah Nah, sendiri. Oh, jadi kalian memang satu visi ya. Satu Iya. visi. Oh, jadi bendahara juga kamu yang pilih. Bendahara juga saya. Apa yang membuat kamu memilih dia? Sementara tampangnya nggak meyakinkan. Ini kalau kenapa saya milih dia? Karena kalau dia itu kan suka mencatat pengeluaran Dari basic. di usahanya dia. Oh, emang detail dia orangnya ya. Iya. Hmm. Ya udah akhirnya ya udahlah dia aja yang jadi bendahara. Bendahara dan ternyata memang Ya. bisa membuktikan bahwa dia memang mampu untuk itu. Iya, benar. Oh, oke, luar biasa. Nah, kalau nih ditanya nih setelah kamu menjalani sebagai Pak RT dan tim kalian ini, ada nggak sih warga yang komplain lah atau warga yang rese lah gitu nggak Ya. sih? Atau justru mereka semuanya senang sama kalian? Tentunya pasti ada ya, karena kan kita itu sebagai pemimpin di wilayah pasti ada yang suka dan tidak suka. Oh benar gitu. kan? Benar, pasti. Ya. Oke. Ya, tapi alhamdulillah lebih banyak yang support, Support. sih. Oh. Ya. Apalagi setelah viral, karena banyak banget anggota-anggota dewan main ke sana, lebih diperhatikan lagi, mereka juga senang sih. Oh gitu. Nah setelah kamu viral, kamu diundang kemana aja sih? Oleh siapa aja? Diundang acara TV atau apa nih? Ya siapa aja, katanya pejabat-pejabat itu juga Kalau undang pejabat- kalian. Ya. Kang Waktu Deddy. itu karena kita viral itu kita diangkat sama Kepala BNNP DKI Jakarta, Oke. Bapak Brigjen Pol Awang. Mm-mm. Itu kita diangkat menjadi sebagai duta anti narkoba. Wih. Terus apa lagi? Kalau pejabat-pejabat ya seperti Gubernur Jawa Gubernur Barat Jawa kita Barat. diundang. Diundang ke Jawa Barat sana. Ya. Oh, oke. Untuk apa? Untuk Silaturahmi. silaturahmi aja sih, karena kan saya itu mengidolakan sangat beliau gitu. Oh. Jadi karena saya suka menyebut nama beliau, akhirnya beliau mengundang lah. Dan Oh. waktu itu ada acara juga. Jadi Pasang. memang diundang tuh untuk acara itu aja sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi sekalian untuk menginspirasi generasi muda kali Ya, ya. benar. Terus ada lagi pejabat yang lain yang undang? Pejabat, anggota dewan, Oh, DPRD. Dewan, DPRD. Ya, terus juga Gubernur DKI udah diundang belum? belum. Belum. Semoga setelah ini baru diundang sama Mas amin. Pram. Tadi bilangnya Oktober diundang siapa? Oktober, Agustus atau September, tadi? Itu. Oh September. Oh, itu nanti. Itu nanti Nanti. masih dijadwalkan. Oh masih dijadwal. Diundang siapa? Diundang Pak Anies Baswedan. Oh, jadi nanti September kamu ketemu sama beliau. Iya, insya Insya Allah. Allah dicocokkan dengan jadwalnya. Luar biasa ya. Karena kan kalau kita kan masih butuh bimbingan dari manapun. Iya. Oh, Iya. oke. Jadi kita memang nggak pilih-pilih sih mau diundang siapapun. Ya kita pengen Welcome ilmunya, aja ya. serap ilmunya. Oh, oke, pinter banget. Iya. Nah, dari kalian ini gimana ceritanya bisa akhirnya keluar jargon RT Gen Z? Itu bagaimana awal mulanya dan siapa yang ngajarin? Jargon RT Gen Z. Ya kan tadi kan bilang Ya, kita kan RT Gen Z gitu. Nah itu gimana awalnya kok sampai? Awalnya dari kata-kata, enggak, awalnya dari kata-kata saya waktu upload konten itu. Gebrakan RT Gen Z. Oke. Iya. Akhirnya jadi jargon kalian. Akhirnya mereka netizen akhirnya memanggilnya RT Gen Z. Ya Oh. udahlah, keterusan sampai sekarang. Jadi Nama dengan- brandingan. oke. dengan branding Oh, brandingnya jadi itu. Iya. Nah kalau boleh tahu kalian ini cita-citanya jadi apa sih? Kamu jadi apa, Tri?
aku jadi pengusaha. Oh, jadi pengusaha. Kalau kamu? Ini sih pengennya jadi gubernur DKI Jakarta. Kalau kamu jadi apa, Pak? Jadi pengusaha lah. Pengusaha. Kenapa pilih pengusaha gak jadi pejabat? Karena saya nggak mau diatur. Oh. Is. Emang diatur sama siapa sih pejabat? Maksudnya mau dengan kebebasan pola pikir sendiri gitu. Maunya ngatur ya, jadi buat Nggak ya. juga. Tapi kalau udah jadi gubernur kita siap jadi staffnya kok. Sekretarisnya. Jadi pengusaha gimana? Ya kan nanti bisa lah. Oh, kalau udah jadi staf gubernur kan mudah ya Iya. usaha ya. Lebih mudah lah usahanya ya. Nah, apalagi ya pertanyaannya? Oh, sekarang skalanya di RT. Nah, kalau kami nanti tiba-tiba nih kamu masuk ke pemerintahan, artinya ke level yang lebih tinggi. Ya. Kan uang bakal mudah banget nih gitu, dan membuat kami yakin bahwa di negara ini untuk mengabdi dengan jujur itu kan tidak mudah gitu. Nah, kalau misalkan kamu benar nih berada di level yang lebih tinggi dan di tingkatan RT, apakah kamu yakin kamu bisa mengabdi dengan jujur dan membuat kamu artinya mempunyai visi yang seperti sekarang? Kuat. Ya yakin sih insya Allah, karena bapak saya itu orang yang pertama yang bakal langsung mukul pala saya kalau misalnya saya seperti itu gitu. Oh gitu. Iya, karena dari awal tuh bapak saya selalu bilang gitu. Pengabdian itu nggak bisa kamu dijadikan ladang mencari uang gitu. Kamu mengabdi ya untuk wilayah, untuk bermanfaat. Karena ayah saya itu selalu berpesan gitu untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah manusia yang paling keren menurut bapak saya itu. Oh gitu. Nah, kan kamu tadi bilang pengen jadi gubernur DKI. Kamu punya visi misi apa? Kalau kamu tiba-tiba ditawarkan satu partai nih, oke, sekarang kamu deh nyalon, kan kamu viral. Iya. Kamu visi misi apa yang kamu punya untuk DKI ini? Ya, yang pertama sih saya pengennya mensejahterakan masyarakat sih, dan menghapus angka kemiskinan di DKI Jakarta sih. Itu dulu yang pengen saya capai gitu. Dan ya setelah itu mungkin tata ruang kotanya pengen saya bagus-bagusin. Itu sih tujuan saya. Menurut kamu kemiskinan di Jakarta ini masih dominan? Wah, masih banyak banget ya. Kalau di Jakarta menurut saya itu yang kaya banget, yang susah banget sih. Oh gitu. Iya. Oh, masa sih? Di mana aja? Di mana? Yang miskin susah banget itu? Daerah mana? Wah. Daerah mana? Dimanapun ada ya. Masa sih? Waktu itu pun ada di berita ya, di Jakarta Pusat ada juga yang masih tidur di pinggir jalan gitu. Masih banyak, Gitu ya? Masih banyak ya? Masih Tapi kemarin saya lihat Pondok Indah kok rumahnya bagus banget. Aduh. Nah, kan seperti saya bilang tadi. Kaya makin kaya. Kan seperti Gak usah saya bilang komplain tadi. ya, Ibu manajer ya, diam. Aku lagi pengen seru-seruan sama dia. Ya seperti yang saya bilang tadi, yang kaya banget, yang susah banget. Oh gitu. Kapitalisme kayak gitu. Konsepnya kapitalis ya, di sini ya. Oh, mudah-mudahan jangan ya. Tapi emang sekarang kondisinya seperti itu. Nah, apalagi ya? Gue pertanyaannya. Kenapa? Untuk menghapus kesenjangan. Ya. Contoh konkretnya apa yang kamu lakukan sih? Contoh konkretnya. Kalau begitu kan kita harus kolaborasi gitu, nggak bisa saya sendiri, dan itu pun nanti saya pikirkan ketika saya menjadi gubernur gitu. Ini Kalau baru sekarang RT lo ya. ya, Dia udah emosi loh. kalau saya sebagai ketua RT Oke. menghilangin seperti itu, ya kita bantu yang lansia, karena kan yang lansia mungkin udah nggak bisa mencari uang. Itu kita misalnya ada sembako, kita utamain ke mereka. Itu sih yang saya lakukan di RT saya gitu. Oh, untuk saat ini. Untuk saat ini. Untuk saat ini baru itu yang bisa Iya. kamu lakukan. Melakukan UMKM juga penting kayaknya. Iya, memajukan UMKM. Kalau gubernur itu kan kita mengatur DKI Jakarta itu agak sulit juga Luas, kan. ya. Jadi untuk sekarang saya sebagai ketua RT belum memikirkan lah. Jadi yang penting wilayah kamu dulu dipikirkan, termasuk tadi lansia-lansia banyak di RT kamu yang butuh bantuan kamu itu. Enggak terlalu banyak sih. Berarti makmur semua adanya. Ada beberapa yang ada yang ekonominya stabil, Oke. ada yang terbilang susah. Oh gitu. Iya. Yang susah tuh yang seperti apa sih?
Ya itu sih seperti yang udah lansia, yang umurnya udah kakek nenek gitu-gitu. Oh banyak Sebatang ya. kara ya. Sebatang kara Oh itu. ada ya sebatang kara. Ada. Oh, Oke. Itu misalnya kalau itu kita kasih apa namanya popok kalau misalnya dia Prioritasin udah nggak lah di bisa. Oh gitu. Iya. Jadi kalian punya dana tersendiri untuk membantu mereka-mereka. Make uang pribadi kita sih malah. Oh, kalau malah iya. gitu. Emang nggak cukup juga kalau lagi OP. Kalian uang RT nggak cukup. Jadi uang kalian. Uang Kalian kita. bekerja sebagai apa? Kok punya uang banyak? Orang tua uang ayah sih. Ya kan tadi uang pribadi, pengen tahu dong kok uang lu banyak. Uang ayah sih, tapi Oh uang ayah. Jajan. uang jahit karena memang orang tua support sih Oh, untuk oke. selagi untuk kebaikan orang tua support sih karena kan ya pahalanya juga buat ayah juga kan nantinya. Oh gitu. Menyisihkan lebih tepatnya. Iya. Oh gitu. Nah, kalian kan masih muda, masih pengen beli paket internet yang banyak gitu. Iya. Masih pengen beli sneakers. Kok lebih peduli sama mereka yang manula-manula sampai kamu beliin popok ya? Iya. Beliin apa popok kan? Iya. Nah, itu kan untuk kalangan muda, ih sayang deh ngapain gue beliin popok gitu. Mm-mm. Kamu nggak mikir sampai ke sana? Mending gue beli paket internet deh, gue bisa main ML lama-lama. Ya, ya seperti yang saya bilang tadi karena prinsip hidup saya ya ingin bermanfaat bagi banyak orang lain gitu. Oke. Jadi ya kita ada yang untuk diri kita sendiri, tapi kita juga jangan lupa untuk yang di sekitar kita gitu. Nah kalau jadi Pak RT gitu ada gajinya nggak sih? Nggak ada Andelin BOP doang. biaya operasional, operasional doang. dan biaya operasional itu untuk kegiatan-kegiatan di wilayah dan untuk pembangunan, untuk macam-macam sih, untuk uang jalan kita juga. Oh, Tapi ya 2 juta itu ya mohon maaf. Kalau untuk acara-acara seperti itu ya kurang cukup ya. Karena kita rapat juga aja udah buat konsumsi aja udah 1 jutaan. kayak gitu. Oke. Oh jadi sebetulnya nggak ada gaji ya untuk kalian ya, Nggak tapi ada uang administrasi itu, Iya. uang operasional. Tapi uang operasionalnya itu pun kurang. Kalau dibuat operasional yang sesungguhnya tidak cukup gitu. Tidak cukup. Jadi ya Nombok lagi. kalau misalnya untuk biaya operasional untuk kayak rapat-rapat itu ya cukup untuk per bulan. Tapi kalau untuk pembangunan ya mau sampai bertahun-tahun dulu baru bisa Iya. kita lakukan pembangunan ya kalau dari Betul. biaya operasional. Iya. Makanya sebetulnya kalian butuh dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan misi Iya. kalian itu ya. Benar. Termasuk kayak kemarin bantuan dari Pak Wapres. Iya. Harapan kamu bantuan dari mana lagi selain Pak Wapres untuk membangun wilayah kamu? Dari tata logam dong Nah, pastinya. Terus dari mana lagi? Aja sih ya. Dari mana aja sih kita? Oh gitu ya. Nah kamu bilang tadi kan kamu mengidolakan Kang Deddy ya. Apa yang membuat kalian ini mengidolakan beliau? Kalau beliau itu saya yang mengidolakan. oke. Kamu- Kalau ini Pak Ahmad Saroni. Oh oke. Iya. Kalau kamu idolanya Idola saya Evita Mala. enggak sih, saya Timothy Ronald. Timothy Ronald. Oh oke. Nonton di Timothy Ronald. Ya udah satu-satu kamu dulu. Kalau saya. Kang Deddy. Kenapa saya bisa menginspirasikan beliau? Karena beliau itu kerjanya sangat nyata, langsung terjun langsung Oh gitu, langsung langsung belusukan. Itu Jadi bukannya pencitraan? ya kita kan nyontoh ini di konten, mau Oh, oke. dibilang pencitraan atau apapun ya biarin aja. Yang Tapi- penting kamu lihatnya seperti itu. Iya. Dan kamu mengagumi kinerjanya beliau. Mengagumi. Kan lebih baik gubernur konten daripada gubernur molor. Oh, Bener gak? Gubernur molor tuh apa? Gubernur yang gak ada kerjanya. Oh gitu, suka molor. Emang ada. ibarat. Ibaratkan mendingan konten daripada gubernur yang gak ngapa-ngapain. Oh gitu. Gitu. Oke. Nah kalau kamu tadi siapa? Saya lebih ke Pak Anies sih. Oh Pak Anies. Panis. Tadi lu bilang Pak Ahmad Saroni salah lu. Oh Pak Anies. Pak Anies Tapi ya. dia sampai Saya ikut juga lari saya bareng ingin- sama Pak saya Ahmad juga Saroni. mengidolakan sosok Pak Saroni juga. Oh gitu. Iya. Nah oke, sekarang Pak Anies apa yang membuat kamu mengidolakan beliau? Karena beliau mempunyai visi misi perubahan ya. Heeh. Dan beberapa kali juga Pak Anies juga sering main ke wilayah kita juga. Oh Saat- gitu. Oh oke. Apa yang dilakukan Pak Anies di wilayahmu? Pada saat itu ya membangun jembatan kan? Ya. Iya kan? Oh, Sempat oke. kan? Ya, Oh, terus ya oke. pokoknya banyak lah dari
susunan kata-kata beliau juga banyak yang saya serap. Cerdas ya. Cerdas. Oh, oke. Berwibawa. Berwibawa. Oke, kalau kamu tadi siapa? Timothy Ronald, waduh. Itu kirain Justin Bieber. Bukan. Itu anak muda bisa megang keuangan, memanage keuangan, mantap sih. Mantep ya. Apalagi saya kalau tidur siang inget kata-kata dia. Apa tuh? Ngapain lu tidur siang, emang anak baik? Gue tidur. Oh gitu. Iya, makanya jangan tidur siang. Itu membuat kamu terinspirasi dengan kata-kata beliau. Oke, luar biasa. Nah, apalagi? Yang mana nih? Udah kan? Idola kan? Tadi udah. Oh, itu. Nah, waktu kalian viral itu kan pasti ada positif, ada negatif. Ada komentar yang bagus, ada komentar yang jelek. Sempet dibully gak sih? Kalau Menerima bulian-bulian gitu? Bully Nggak ada cuman sih. kritikan paling. Oh, kritik membangun. Wajar. palingan gini sih komen yang paling saya ingat, Heeh. cuma RT doang bangga. Oh gitu. Iya. Oh, ada yang begitu. Iya, Nah, dari penampilan juga. Tapi ya- kemarin dia kan itu mau bercanda doang. ya betul kan kritikan juga kan, sampai like banyak kan. Masukan maksudnya. Iya, kayak- Emang kenapa penampilannya? Keren kok. Pakai Kita sendal pakai sendal Crocs. Crocs, di samping kuning. Wapres itu doang. Oh, kamu diundang Pak Wapres, kamu pakai Bukan sendal. diundang, Oh, beliau pakai. belusukan ke Oh, kita. tapi kamu pakai sendal. Tapi waktu itu karena keadaannya lagi Sholat sedang Jumat. sholat Jumat. Guru juga. Iya. Jadi emang nggak ada preparing ya, nggak ada persiapan. Iya. Oh, itu sempat dikritik. Sempat dikritik. Oh, ya namanya netizen ya, Ya, asal ada aja. bacot kan, Iya. nggak apa-apa ya. Oke, nah, apa manfaat yang didapat setelah kalian viral ini sampai kemana-mana? Ada penghasilan tertentu mungkin? Iklan? Iya. Mungkin kalau manfaat Tentunya relasi yang pertama. Oke, nambah relasi ya. Kita nambah relasi untuk terjun ke politik, untuk terjun ini udah Oh, udah ada, relasinya. udah ada yang nawarin untuk gabung di salah satu. Tentunya ada salah satu. Wih. Boleh kau bocorannya yang warna apa? tapi kita belum ada kepikiran untuk masuk partai politik. Fokus Masih wilayah terlalu dulu. muda kali. Masih terlalu muda dan ya mau ngapain juga orang mau nanti Masih juga lama. pemilihan masih lama. Ah, Iya kan? ngapain dari sekarang gitu ya? Iya. Aja mepet-mepet gitu ya. Dia aja mepet-mepet. Cuma nggak tahu sih, masih belum terpikirkan. Oh, oke. Karena kan biaya politik juga kan katanya mahal. Oh, kan kalau kamu ditawarin dia aja digandeng berarti mereka yang ini support. Iya, tapi kan pasti nantinya ada beban. Oh, gitu ya. Iya. Bertanggung jawab. Kalau nggak jadi, Ah. kan itu pasti jadi beban kita juga untuk mengganti itu ya kan. Oke, gitu ya. Jadi untuk saat ini kamu merasa belum waktu. Belum, ya? belum. Fokus brandingan dulu. Fokus. Nge-branding Benar, wilayah nge-branding kalian Dan gitu kalau ya. jejak digital kita juga bagus, nanti kedepannya juga akan bagus juga. Akan lebih bagus. So itu salah satu cara untuk kamu memanfaatkan media sosial. Makanya mulai sekarang kalian rajin mengonten. Iya. Sudah apa aja kontennya yang istilahnya viewernya luar biasa. Ini ya 17-an ya. Dengan itu gebrakan kita juga iuran. Kemarin Dengan iuran 15.000 kita bisa bikin acara 17-an itu sangat meriah. Oh gitu. Kita bisa adain panjat pinang dan itu sepeda total sampai 4. Terus Iya, juga iya. kita adain door pass, sepedanya 2 dan ada hadiah-hadiah elektronik seperti TV, Oh, mesin gitu. cuci. Kulkas. Ya, dan malamnya kita adain Pentas lagi pentas seni dan ada panggung juga. Oh ya? Iya. Hanya dengan 15.000 Hanya dengan dari 15.000. swadaya masyarakat. Iya. Iya. Siapa yang nambahin? Ya nambahin ya kita dari Dari- itulah uang-uang Dana endorse. desa itu. Iya. Bukan uang dana desa. Heeh. Dari endorse kita. Oh banyak. Dari mana aja itu? Produk-produk gitu. Produk-produk. Jadi banyak yang kasih sponsor. Iya. Oh, oke, sehingga terkumpul dana dan kasihkan ke wilayah. oh gitu, nggak ada korupsi sih ya, jadinya bagus Nah, ya. kita nggak ada Oh. korupsi lah. Coba kalau ada korupsi berapapun juga nggak cukup ya. Iya. Mungkin kalau sebenarnya bukan korupsi juga, orang itu uang kita juga kok. Oh, oke. Uang kita memang kita. Misalkan kamu pakai pun nggak apa-apa kan itu kalian apa-apa dapat dong, endorse nggak ya. apa-apa. Iya. Tapi kalian justru alokasikan untuk acara 17-an sehingga lebih meriah. Iya. Viewersnya udah berapa? Terbaru udah 7 juta ya. Wow. Merdeka. Malam Merdeka udah 7 juta.
Oh gitu, udah Iya. 7 juta, Iya. luar biasa. Nah, dalam peran kalian untuk memanfaatkan media sosial ini, ada keinginan nggak sih untuk membuat bisnis media gitu Bisnis sehingga media agensi. seperti apa contohnya? ya ini kan kalian kan udah Produk apa? Eh? Produk apa? ya I don't know mungkin Mungkin apapun ya. Depannya apapun mungkin ada ya. gitu. Kayak tadi. Rencana kita Kan kalian viewersnya Ya, udah jutaan nih, otomatis bisa dibisniskan kan? Bisa. Ada rencana ke depan untuk mengembangkan itu. rencananya sih karena kita suka dengan outfit kemeja gitu, jadi kita pengen buka usaha gitu sih rencananya. Buka usaha Jadi, jualan Iya. baju-baju. Jadi bukan hanya kita doang yang tampil keren nih, tapi netizen juga nanti keren pakai baju kita. Promosi. tapi jangan Baru wacana. baru wacana rencana ya, rencana Rencana. dulu ya, dan nanti akan rilis mudah-mudahan secepatnya. Amin. Nah, oke, kalau ada Karang Taruna, pemuda-pemudi RT itu, nah apa sih pendapat kalian tentang Karang Taruna, pemuda-pemudi RT kamu Iya. gitu? Bagus banget sih. Bagus banget ya. Menurut saya Karang Taruna organisasi seperti itu bagus banget sih. Karena dari situlah kita bisa memunculkan bibit-bibit pemimpin yang baru gitu. Oh, Iya, oke. pemimpin-pemimpin yang melek sama ya organisasi kayak gitu-gitu ya. Rata-rata juga anak-anak muda kan. Anak-anak muda. Taruna itu. Iya. Oh gitu. Sangat bagus sekali sih seperti ada Karang Taruna gitu bagus. Oh jadi di daerah kamu juga udah berjalan dengan baik. Udah RW, berjalan RW. di RW. Oh RW ya. Oh dan kalian aktif di sana. Kalau kita terlalu aktif di Karang Nggak, Taruna. sibuk dengan urusan kalian ya. Karena kan kita juga udah jadi pengurus Pengurus RT. RT. Oh oke. Dan kalian sibuk ngonten juga ya. Iya. Ada kalau tiba-tiba ada tawaran ke dunia entertainment kamu ambil nggak? Misalkan jadi tawaran jadi artis gitu. Ah. Mau? Ambil. Ya, ya jujur aja ya mau juga sih. Mau juga Maksudnya itu ya. kan juga nanti Uang kan. peluang kita untuk mencari uang Benar. juga kan, karena kan kita Ya hidup juga perlu duit hidup kan. juga perlu uang, kita realistis aja. ya. Bener kan? Ya, Iya. kita gimana mau menghidupkan? Kan nanti juga kan kita pengen nikah. Iya. Oh oke. Kalau jadi ketua RT terus kita nggak ada kerjaan lain, kita mau ngidupin istri kita. Jauh banget. Ya memang realistis. Jadi kalau misalkan ada tawaran untuk tiba-tiba tawaran sinetron tentang tentang sepak terjang kalian ya ambil aja, kesempatan ada kok gitu Iya. ya. Kok hasilnya untuk kalian-kalian juga gitu kan. Jadi ya pertama kita harus sejahterain diri kita kita dulu. sendiri. Kalau Iya. kita udah sejahtera, baru kita sejahterain orang lain. Wilayah kita. Gimana kita mau sejahterakan orang lain kalau diri kita aja belum Gak sejahtera? sejahtera. Bener, pinter loh. Oke, nah apa ya? Oke, nah sekarang saya udah ngobrol banyak sama kamu. Nah, sekarang saya kembali ke Sobat Mantap. Kira-kira kalian punya pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk penonton Sobat Mantap di sini? Oke, mungkin khususnya untuk para pemuda ya. Aha. Untuk kalian semua yang pemuda-pemuda Gen Z seperti kita, ya ayolah kita bergerak sama-sama untuk membangun lingkungan kita menjadi lebih baik lagi. Karena pemuda inilah yang bakal jadi calon pemimpin masa depan gitu. Jadi ayolah kita mulai dari sekarang untuk berproses ke atas gitu. Oh, oke. Jadi pesan buat kawula muda ya, mulai sekarang yuk kita aktif ya, karena kita adalah generasi penerus di negara kita ini. Kalau bukan kita kawula muda, siapa lagi gitu ya. 2045 Indonesia emas. Kenapa? 2045 kan Indonesia emas. Oh, 2045 Indonesia emas. Itu udah kalian semua nanti yang di sana ya. Amin. Amin. Oke, saya punya 7 pertanyaan, kalian harus menjawab ya. Salah satu boleh janjian atau boleh bareng boleh ya. Nggak boleh mikir aja, nggak boleh lihat sih. Nah, aku yang Oke, boleh siap. tip loh. Siap. Instruktur atau program infrastruktur atau program sosial? Kita mau diskusi dulu apa gimana nih? Sendiri-sendiri apa gimana? Langsung spontan. Ya, bertiga spontan. Mau samaan, mau enggak terserah ya. Ya. Kita lihat. Oke, nanti karena saya akan menanyakan alasannya. Oke. Infrastruktur atau program sosial? Kalau saya infrastruktur. Saya program sosial. Sosial. Oke. Siap. Rapat offline atau rapat online? Rapat offline. Offline. Offline.
terplanning atau spontan? Terplanning. Terplanning. Lebih galak warga atau netizen? Netizen. Masuk partai politik atau stay independent? Untuk saat ini stay independen. Saat ini stay independen. Tahun depan siapa tahu. Kan hidup selalu berubah ya. Pemimpin idealis atau realistis? Realistis. Politisi atau artis? Artis mungkin ya. Artis. Kalau lu mungkin politik. Gitu. Jadi kalau lu politik, lu pengen jadi artis. Saya pengen jadi artis lah. Artis yang nanti terjun ke politik. Oke. Pertanyaan kita kupas satu-satu. Tadi infrastruktur atau program sosial, kamu bilang Infrastruktur. kenapa? Karena kalau infrastrukturnya bagus kan itu bisa menjadi manfaat bagi banyak orang juga sih. Manfaatnya sama. Ya. Intinya tetap ke sana. Ya, Nah, kalau kalian berdua tadi bilang program sosial, kenapa? Karena Coba tanya dulu program sosial itu maksudnya apa sih? Contoh berbagi. ya, bagi mungkin ya. Termasuk program sosial. Iya, oke. Itu paling penting sih. Paling penting daripada infrastruktur, mending kalian berbagi ke masyarakat iya. dulu. Karena infrastruktur bukan ini kita ya. Iya. Oh, bukan tugas kalian tugas kita juga sebetulnya ya. sebenarnya. Tugas yang lebih tinggi ya yang di sana. Kan lu disuruh Program pilih sosial infrastruktur kan apa? lebih ke hati. Bisa swadaya kalian Bisa. gitu ya. Oh, oke. Rapat offline atau online tadi? Offline. Spontan semuanya. Kenapa? Jelas. Lebih jelas aja Oh, sih. gitu. Gak miskom. Karena kalau online Jaringan. ini ya tahu sendiri kalau Zoom kan kita suka tidur ya. Kameranya matiin. Kamera matiin. Jadi lebih didengar aja sih kalau misalnya offline. Oh, lebih face to face Ya, gitu ya. Kalau online tuh nggak enaknya orang tuh pada off kamera kayak ya kayak ngomong sama layar doang sendiri gitu. Jadi udah offline, kalau kantor lepat gitu ya. Ya. Terplanning atau spontan tadi jawabnya? Terplanning. Emang kalian semua kompak ya. Segala sesuatu harus di-planning dengan baik. Karena biar terarah ya. Lebih galak warga atau netizen? Netizen ya. Kalian udah digalakin apa aja sampai setrauma Banyak. itu sama netizen? Enggak. Enggak sih, belum Trauma sih enggak ya. belum trauma. Cuma kayaknya lebih banyak Bercanda mereka. Ngeledek. ngeledek sih. Nah, ini lebih dianggap bercanda aja. Jadi bulian-bulian mereka dianggap bercandaan. Oke, positif loh mereka ya. Senang dengarnya. Oke, masuk partai politik atau stay independent untuk saat ini kalian Stay independent. Tapi terbuka kemungkinan untuk nanti-nanti. Never know. Insya Allah. Insya Allah. Oke, pemimpin idealis atau realistis? Realistis. Ya, jelas ya. Jelas. Ngapain idealis ya? Oke, politisi atau artis tadi bilangnya artis. Kenapa? Sekarang. Besok Kenapa atau- pengen jadi artis? Karena sebenarnya nggak ada dari basic. awal tuh nggak ada basic ke politik. Oh gitu. Ya. Kalau basic artis ada ya? Enggak, tapi menurut saya mereka ini ada potensi lah untuk menjadi content creator, ada potensi. Oh gitu. Jadi dunia artis pun bisa terbuka lebar karena kalian sudah viral gitu ya. Bisa juga artis politik kan, Bang. Oh, artis politik. Kan banyak sekarang. Kita ambil aja dua-duanya kan, artis sama politik. Jadi Iya, oh Jadi gitu. artis dulu baru politik. Nah, Kumpulin modalnya di artis. Ya kan nggak apa-apa juga harus jadi politik. Gak apa-apa, sah aja banyak kan? Banyak. Dan kamu mau Katanya seperti siapa? itu? Mau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi kamu mau jadi artis dulu, setelah itu jadi politikus. Nggak jadi artis lah. Mau dikenal aja sama orang. Oh gitu. Dikenal akan? Dikenal baik aja sama orang. Oh gitu. Untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Luar biasa mimpinya mereka ya. Nah, oke. Kalau saya simpulkan, kalian ini generasi muda yang cerdas dan kalian memang berprofesi sebagai RT dan stafnya di kampung kalian ya. Nah, pemirsa Sobat Mantap, itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan 3 generasi Z atau Gen Z, ya, yang memilih berkarya di wilayahnya dengan menjabat sebagai ketua RT dan perangkatnya. Nah, mungkin obrolan kita hari ini sangat menginspirasi Anda. Dan kalau ada saran atau kritik atau komen, silakan langsung aja nanti komen
ya. Siapa tahu ini juga akan menjadi masukan buat kita. Nah, oke, thank you buat Thank you, kalian siap. bertiga. Sama-sama. Sukses selalu Amin. dan berharap program kalian akan terus berkembang Amin. dan cita-cita kalian menjadi gubernur DKI Jakarta terwujud. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa dari saya Mas Rere dan mereka bertiga. Gak kuku.